Oke, jadi kita mau belajar EKG ya. Udah dibaca-baca bahannya? Udah ya. Kira-kira ada yang nggak dimengerti? Oke, apa? Kita galilah satu persatu yang semuanya tadi. Oke, kita mulai dari siapa nomor satu mau bertanya? Hah? Chelsea? Leli. Nah, kan banyak nggak ngerti kan? Ayo, coba kau tanya apa yang kau tak mengerti dari EKG ini? Ya, silakan. Semua siapkan pertanyaannya. Aku panggil satu-satu. Ayo, Leli Octaviana Gia. Udah baca bahannya kan? Udah. Apa yang kau nggak ngerti? Hah? Semua? Kayak mana semua? Gaci. Tapi kira-kira tujuan akhirnya ya ini. Ketika lihat kertas yang seperti ini, kita bisa paham. Oke? Lihat aja paham. Oh ya, ini kertas bacaan EKG. Ya. Ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari sini, menggambarkan bahwa ini adalah EKG, ya. Sekarang kalau aku tanya sama kita, apa yang dimaksud dengan ini, apa maksudnya? Satu, ada dua, ada tiga, ada berapa lagi? Nggak ada empat. Enam, itu bukan enam. Ini V1, V2, V3, V4, V5, V6. Lalu ada AVF, AVL, AVR. Itu dulu. Oke. Ada yang mau ngasih komentar? Apa yang dimaksud dengan angka-angka ini? Lead. Bagus. Dari situ sudah mantap ya. Jadi itu adalah lead. Apa yang dimaksud dengan lead? Lebih tepat penyadap. Berarti ada berapa penyadapnya? Ada 12. Apa yang membuat dia berbeda? Sudut. Bagus. Udah mau tamat ini. Sampai situ paham semua belum? Jadi kalau kita lihat angka Romawi 1 itu berarti lead 1. Ya kan? Berarti dia sedang menyadap listrik jantung dari arah sudut berapa? Sudutnya kalau yang satu 0 derajat. Bagus. Ada perkembangan. Kalau lead 2 sudut berapa? 60. Lead 3 sudut berapa? Mantap. Ikuti ya, yang diam-diam aja jangan nyerah gitu. Jangan sampai ketinggalan kereta. Kalau dia lead AVF 90 derajat. AVL minus 30 derajat. AVR 100? Bukan minus ya, 150 aja ya kan? Nggak ada minus-minus ya kan? Minus? Iya. 120, 0, 180. Oh ya, minus 150 derajat. Jadi terhapus.
Anggaplah ya. Oke. Lalu ada tersisa berapa lagi nih leadnya? Berarti V1, V2, V3, V4, V5. Oke, apa yang membedakan mereka? Kalau begitu, coba baca-baca, buka tuh bahannya. Ada namanya prekordial. Apa yang dimaksud dengan prekordial? Sederhananya lah ya, dia langsung ke permukaan. Iya. Sampai situ bisa ngerti? Ada yang nggak ngerti sampai sini? Jadi kalau udah lihat kertas seperti ini ada 1, 2, 3, V1 sampai V6, AVR, AVL, AVF, harus sudah langsung mengerti. Ada pertanyaan? Jangan ragu-ragu, kalau mau diulang kita ulang. Karena kalau nggak bisa dasarnya sama aja. Ulang. Oke. Jadi kalau ini lihat kertas EKG, kita ulang. Maka di kertas EKG itu ada muncul tulisan-tulisan ini. 1, 2, 3. Lalu ada AVR, AVL, AVF. Lalu ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Apakah mereka itu? Lead. Lead artinya? Penyadap. Apa yang disadap? Atau kata lainnya dan juga ada repolarisasi. Apa yang membedakan mereka? Sampai situ bisa paham? Sudut, ya. Berapa sudutnya berarti kalau dia berbeda? Ada 12 sudut, ya kan? Sekarang kita lihat sudut-sudutnya. Lead 1 sudut 0. Lead 2 lead 3 AVR AVL AVF. Sedangkan untuk yang ini adalah yang berarti kira-kira dia di permukaan jantung sudutnya. Paham? Udah? Saya bagus. Sekarang kita lanjutkan. Inilah keterangan yang tadi. Jadi ada namanya limb leads, ada namanya precordial leads. Ya, yang limb lead itulah tadi yang lead 1, 2, 3 sampai dengan AVR, AVL, AVF. Perhatikan di sini. Ini adalah sudutnya. Berapa itu sudutnya? 0. Berarti dia memperhatikan atau menyadap listrik pada jantung yang arahnya kira-kira begini. Anggaplah ini alat penyadapnya. Mata. Bola mata. Nah, kayak mana lihat? Iya kan? Cocok sampai situ? Lihatnya dari sudut 0. Lalu ada lead 2, lihatnya dari sudut, paham? Ini 60 derajat. Lalu ada lead 3, lihatnya dari sudut 120 derajat, namanya lead 3. Bisa? Lalu ada dari sudut mana duluan? AVL. Berapa ini? Minus 30 derajat. Ini sudutnya. Lalu ada dari sudut berapa ini? 90. Mantap, AVF. Lalu ada dari sudut begini, minus 105. Oke, sampai sini ada yang nggak ngerti? Udah? Ini bisa ya? Ini kan hanya menambahkan informasi aja di kepala kita. Nggak perlu banyak mengolah kenapa gitu. Faktanya adalah itu sudutnya.
Maka kalau kita kaitkan dengan gambar tadi, gambar EKG tadi, maka kita ketika melihat lead 1, contohnya aku kasih lead 1 ya, diperbesar ya. Ini lead 1 ya. Mana? Ini ya. Ini ya. Oke? Maka ini semua adalah hasil yang dia sadap pada sudut gitu. Bisa ya? Sekarang yang harus kita ingat adalah dari mana ke mana bergeraknya listrik jantung. Dari mana ke manakah listrik pada jantung itu bergerak? Coba, dari mana asalnya listrik jantung? Diawali dari mana dalam keadaan normal? Maka kita harus mengenali yang namanya SA node. Di manakah SA node itu berada? Atrium kanan. Berarti kira-kira di sebelah mana itu? Atas, bawah? Lebih tepatnya berarti sebelah atas, kanan. Semua udah bisa bayangkan di mana SA node? Maka kita lihat gambar tadi, balik lagi kita. Nah, bisa? Nampak? Berarti kira-kira SA node itu di sinilah kira-kira. Aku asal di sini cepat kali habis baterainya. Bang Komting, tahu Bang Komting? Hah? Semua habis baterai. Jadi macam mana kayaknya yang itu masih ada dong. Tadi memang penuh dia. Lalu habis dengan tidak sopan. Saya ambil aja. Kan? Oke, tak lanjutin. Jadi supaya jantung kita itu bisa berkontraksi, maka dia harus mengalami apa? Harus didahului depolarisasi. Cukup depolarisasi aja? Harus berlangsung? Yuma, baru depolarisasi langsung depolarisasi gitu. Setelah depolarisasi diapain? Harus terjadi kontraksi. Orang pertanyaan kontraksi kok. Baru dia akan namanya repolarisasi. Paham nih, paham? Oke. Berarti pertanyaannya siapa yang memulai depolarisasi? Siapa? SA node. Di mana SA node berada? Atrium kah? Oke. Berarti ada di atrium kanan atas. Kira-kira di sini lah ya. Tadi setelah depolarisasi terjadi berarti menyebarlah dia ya. Harus nyebar nggak? Iya. Kalau nggak nyebar? Berarti nanti ototnya nggak bisa. Nah, ini berarti diawali dari SA node,
lalu berkonduksi dia di A, langsung avenol. Ini kan atrium nih. Atri supaya bisa kontraksi atriumnya, ya kan? Lalu dari situ dia ke AV, paham ya? Dari AV node dia ke bundle of his, baru ke bundle branch, cabang 2 dulu dia. Satu untuk di kiri, satu untuk di kanan. Ini yang ke kiri. Lalu menyebar sampai ke serat Purkinje kalau di Binje. Dah? Sampai sih bisa ngerti? Maka kalau kita lihat ini, kira-kira ada nggak arahnya? Ada. Kalau arahnya salah, bahaya nggak buat jantung? Kenapa? Kenapa bahaya? Kalau arah konduksinya salah, bahaya nggak buat jantung? Kenapa? Salah arah konduksi, maka kontraksi gimana kalau salah arah konduksi? Pasti terganggu. Berarti dia akan mengganggu Kalau pompa terganggu, apa yang terjadi? Maka aliran darah tidak bisa terjadi. Kalau darah ke otak nggak mengalir, apa yang terjadi? Sebelum mati dia singkop dulu lah, ya kan? Oke? Bisa ya, sampai situ ya, bisa ngerti ya? Oke, berarti setelah kita melihat ini arah-arahnya ini udah dihafalin ya, udah dihafal ya. Maka harus ada namanya yang arah normal, arah konduksi yang normal. Sekarang kita lihat aja langsung arah konduksi yang normal itu bagaimana, biar langsung paham ya. Oke. Lihat bagian tabel yang nilai normal. Maka arah konduksi itu dia disebut dengan ini, aksis. Apa itu aksis? Arah konduksi. Siapa aja yang harus punya arah, maka semua gelombangnya itu, semua depolarisasi yang terjadi itu harus punya arah yang normal. Gelombang P udah kenal belum ya, nanti aku bilang. Gelombang P udah kenal belum? Apa ini maksud dengan gelombang P? Depolarisasi atrium. Hafal tuh hafalan itu, hafalan. Oke. Yang mana sudut normal konduksinya adalah yes. Paham? Itu dari arah dulu, arah. Lalu ada lagi namanya gelombang QRS. Apa itu gelombang QRS? Udah ada di situ tertulis, Pak. Ya, betul. Ya kan? Yang mana arahnya 0 sampai 90. Sebagian buku ada yang bilang
0 sampai minus 30. Sebagian pun ada 120 sampai minus 30. Oke, terserah lah. Pokoknya kita ambil yang 0 sampai 90. Buat kita 0 sampai 90 itu normal. Lewat dari situ nggak normal, kita bilang nggak apa-apa. Dasarnya ada. Semua bisa bilang teorinya, ya. Lalu ada namanya gelombang T. Apa itu gelombang T? Yes. Ini yang punya arah. Oke. Sekarang kita balik ke bagian yang harus punya kemampuan untuk analisa. Tadi berapa normalnya gelombang P dan QRS? Oke. Berarti kita perhatikan di sini. 0 sampai 9. Nah, kalau di gambar ini berarti 0 sampai 90 batasnya yang mana itu? Derajat sampai 90 derajat. Berarti ini ya. Ini 90-nya kan? Berarti 0-nya yang cocok. Ada berapa lead yang arahnya 0 sampai 90? Yang pertama lead 1. Wih, pintar. Oke? Udah paham? Bisa ya? Ini hafal aja, hafal. Hah? Ya hafal aja dia. Gak usah cari pemahaman gimana gitu. Pokoknya hari ini kita disuruh hafalin yang 0, sudut 0 sampai 90 itu dilihat atau diukur oleh penyadap atau lead yang namanya adalah lead 1, lead 2 dan lead AV. Bisa ya, itu hafal. Berarti kalau tadi kita katakan dia di sini adalah apa? SA. Tadi dikatakan normalnya depolarisasi gelombang P itu adalah bisa. Berarti arah depolarisasinya itu harus kira-kira kalau dari sini dia, ya boleh nggak ke sini? Karena 0. Boleh ke sini? Boleh. Berarti kira-kira kalau diarsir itu rata-ratanya di sini tuh. Arahnya cocok. Inilah arah penjalaran dari gelombang P. Udah? Kenapa kayak gitu? Memang kayak gitulah dari awal diciptakan Tuhan. Gitu aja jawabnya. Berarti semua yang diciptakan Tuhan di luar daripada ini kita anggap dia sakit. Gak ada yang salah di sini. Karena kita berhadapan dengan orang yang sakit. Jadi kalau kau temukan nanti orang lalu kemudian gelombang P-nya berdepolarisasi di luar daripada sudut 0 sampai dengan sudut 90 ini, maka kita katakan dia pintar kan? Betul? Nah, enak gak? Enak. Santai aja. Kalau kalian ada kopi di situ, keluarkan kopi kalian sambil minum kopi. Ya, oke. Sirup pun boleh. Dah. Lalu tadi ada satu lagi gelombang Q, yang mana juga nilainya sama. Berarti si QRS itu berlangsung dari mulai mana? Ini ya, AV node ya. Lalu dia boleh menjalar ke sini sampai dia menjalar ke 90 derajat. Inilah arah penjalaran si QR. Oh yes, mantap. Maka di luar daripada arah itu sakit. Ya. Ada yang nggak ngerti sampai sini? Jujur aja. Lagi sikit, nanti udah banyak kali bertumpuk, bingung kita dari mana tadi. Kaum laki-laki, kaum madam,
Udah ngerti belum? Bisa ya? Gampang diserap nih ya. Ya, jangan nanti bingung. Udah. Sekarang gambar ini dihafalin. Dihafal. Udah bisa bayangin tadi ya, di mana letak SA node, di mana letak AV node, di mana letak bundle of his, bundle branch, lalu bercabang sampai ke pur. Udah. Dan kemana arah penjalanannya, jangan dilupakan, sebab nanti kita akan lihat itu. Kita balik ke gambar tadi. Coba sekarang kita latih mata kita dulu melihat satu persatu. Jangan langsung semua ditengok kertas EKG itu, nggak mungkin. Ini kertas EKG tadi kan aku perbesar ini, ya. Tujuannya apa? Supaya mata kita fokus dulu kepada satu persatu penyadapnya. Kita mulai dari penyadap 1. Nampak? Oke? Berapa sudutnya? 0 derajat. Bisa bayangkan tadi, kaitkan dengan gambar lingkaran yang ada jantung tadi. Dari mana dia nengoknya? Sisi mana coba? Kanan apa kiri? Iya, kiri jantung. Memang kalau digambar di papan kayak di kanan, tapi dia melihat dari sisi kiri jantung. Maka harusnya apa yang kita perhatikan di sisi kiri jantung? Kita harus bisa melihat gelombang P yang arahnya harus ke arah 0 sampai 90. Iya. Itu dulu. Lalu kalau kita lihat gambar ini, maka kira-kira gelombang P itu ada di ini gelombang P. Bisa lihat? Gak bisa. Perbesar di tablet kalian itu. Lalu ikut yang kubuat ini. Kalian pakai kertas. Ada tablet. Bisa ya? HP. Mana bisa pakai HP? Bisa sih, tapi agak sekali. Tunggu dulu. Di fisiologi udah dipelajari, EKG? Oh iya ya. Salah arah aku dan tujuan. Kalau gitu kita coba dulu mundur sedikit. Ini tadi aku langsung ke kertas EKG. Berarti kita agak-agak melihat dulu gelombang EKG. Nah, ini. Ini nampak? Nampak. Oke. Apa itu? Gelombang. Kenapa disebut gelombang? Apa itu gelombang? Definisi apa gelombang? Apa? Karena kalau nggak paham apa gelombang, nanti kita pasti nggak bisa tahu yang mana dia. Dasar dulu, gelombang itu apa? Getaran. Yang dihantarkan gitu. Iya kan? Berarti atau perubahan. Berarti ada yang berubah kan? Perubahan, lalu kemudian dia harus kembali lagi ke titik awal kan? Itu gelombang kan? Benar nggak? Jadi contohnya ini ada gelombang dari sini sampai sini ya. Balik nggak dia ke titik awal sebenarnya? Balik. Berarti ini satu gelombang. Ya. Lalu mana lagi gelombang? Ini gelombang nggak ini? Gelombang. Sampai mana dia gelombang? Sampai atas? Enggak dong. Sampai titik A. Ini namanya gelombang. Paham? Namanya ini gelombang Q. Udah? Bisa? Lalu terjadi lagi sampai mana? Titik awal. Namanya? Lalu ada lagi gelombang? Yes. Sampai mana? Titik awal. Namanya?
Kalau yang garis rata berarti nggak ada gelombang. Karena di situ-situ saja dia. Itu sepakat. Ya. Lalu ada gelombang T. Sampai mana? Titik awal. Cocok? Dah. Bernapas, sudah bernapas. Mana tahu ada yang nggak di sini hatinya, kita tunggu dia. Supaya ikut dia nengok itu, minimal nengok aja dia. Ya kan? Jangan pulang dari sini nggak tahu mau ngapain. Oke. Udah, sekarang kita mengidentifikasi gelombang apa itu. Yang pertama, namanya gelombang P. Oke? Ini sampai ini. Dari manakah ini terjadi? Ketika atrium mengalami itu udah ngerti? Ya, mantep. Lalu ketika lihat gelombang apa ini? Q. Apa itu Q? Kita pasti akan iya itu tadi dijawab itu. Belum ventricle, masih depolarisasi septal. Cocok. Lalu sampai ini apa ini? R. Apa ini R? Depolarisasi ventricle yang mana? Yang paling besar? Kiri. Cocok. Lalu kemudian diikuti yang ini. Lebih kecil. Ventricle kah? Tapi kira-kira digabungkanlah dia QRS sebagai depolarisasi kanan dan kiri. Udah. Bisa paham ya? Udah. Ada mau nanya sampai situ? Nanti ada videonya ini, orang rekam. Nanti kalian tengok lagi. Di foto-foto nggak ada guna. Nanti di rumah kalian foto. Sambil nengok di foto di rumah, jangan di sini fotonya. Ya kan? Kalau di sini fotonya tanda-tandanya itu nggak akan dibuka lagi di lu. Berharap udah cukup kok sekali aja. Udah ku foto lagi tadi. Oke, lanjut. Lalu kita jumpai ini ada T. Apa itu T? Repolarisasi pada bagian ventricle. Apa yang nggak ada di sini? Depolarisasi atrium ada. Depolarisasi ventricle ada. Repolarisasi ventricle ada. Yang nggak ada? Repolarisasi atrium. Di mana dia repolarisasi? Di sini. Pada waktu ventricle berkontraksi, maka di situ dipastikan atrium sedang repolarisasi. Paham? Kenapa nggak nampak rekaman listriknya, Pak? Mana lebih besar? Perubahan listrik pada waktu ventrikelnya depolarisasi atau pada waktu repolarisasi? Berarti dia ketimpa. Paham ya? Tertimpa dia dengan besarnya aliran listrik depolarisasi yang timbul pada waktu ventrikelnya mengalami depolarisasi atau kontraksi. Udah? Bisa ya? Ini kalau kalian udah paham nanti dasar-dasarnya kan, tinggal baca aja penuntunnya itu sikit-sikit, pakai Google Translate juga bisa ya kan? Itu bisa cepet nangkep.
Berikutnya nanti baru tinggal hafal aja. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Lalu pertanyaannya, garis-garis yang datar itu apa, Pak? Ada nggak garis yang datar? Ini garis datar, ini garis datar, ini garis datar, sampai ini garis datar. Garis yang mendatar berarti garis yang tidak terjadi. Tidak terjadi depolarisasi, tidak terjadi repolarisasi. Udah? Tapi tidak semua mau dinilai. Yang perlu dinilai itu yang pertama garis datar yang ini. Segmen P, R, lalu garis datar yang ini. Segmen S. Udah? Bisa? Ngerti ya? Hafal aja. Oh, yang perlu itu melihat di bagian segmen PR. Tambahan berikutnya adalah memang kalau segmen PR kita jarang menyebut segmen PR, kita langsung sebut dia sebagai PR interval. Dari mana ke mana? Dari mulai awal P sampai dengan awal Q. Udah, bisa? Ngerti ya? Nah, apa yang mau kita tahu? PR interval ini apa nih? Menilai siapa? Menilai si atrium plus. Kenapa bisa ada garis datar ini coba? Karena siapa? Ada garis datar. Kenapa nggak langsung dari P gini? Dah, langsung gini. Iya nggak? Karena ada apa? Iya, benar tuh. Oh, repolarisasi. Nggak juga. Karena ada nggak avenol? Ada? Ada nggak avenol di jantungnya? Ada. Apa guna atau kerja avenol? Hah? Melakukan apa? Menunda atau di apa yang mau dia delay? Konduksi atrium ya, supaya jangan langsung ke ventricle ya kan? Supaya apa? Bayangkan kalau sama-sama, hampir sama lah kita bilang, antara kontraksi atrium dengan kontraksi kemana darahnya itu mengalir? Bisa ya? Maka harus ditunggu dulu selesai kontraksi daripada atrium, baru dilanjutkan dengan kontraksi karena darah harus dipompa dulu dari atrium masuk ke ventricle. Udah masuk dia, baru ventricle-nya pompa supaya darahnya keluar dari Itu ngerti? Oke. Dah, berarti kalau kita lihat PR interval nanti yang diingat adalah AV ya, fungsi AV node. Dah, tadi ini gelombang P udah tahu. Kalau setiap lihat gelombang P berarti mata kita tertuju pada atrium. Setiap lihat gelombang Q berarti lihatnya septal. Setiap R berarti ventricle kiri. Setiap yang S berarti ventricle kanan. Lalu ada satu lagi segmen S. Apa ini segmen ST? Jeda setelah ventricle kontraksi. Oke, dia tidak langsung relaksasi. Paham ya? Setelah selesai depolarisasi ventrikelnya, dia tidak langsung repolarisasi. Bisa ya? Supaya apa? Supaya darahnya bisa dikosongkan. Dari mana?
Iya. Sebab kalau belum langsung gitu. Langsung. Berarti kalau langsung dia belum sempat habis semua darahnya, belum sempat dikeluarkan dari ventricle, akhirnya masih tersisa di dalam Udah. Ngerti? Ada yang nggak ngerti sampai situ? Bisa paham? Kau paham deh? Iya, siapa nama? Hah? Luna? Intan? Nah, Intan, ngerti Intan? Oh, siapanya Intan? Ih, kau lah, yang pakai kacamata paling belakang. Nah, Citra? Cio? Cicio? Penasaran aku. Nomor berapa kau Cicio? 69. Oh, Cicio, Yosefa. Namaku. Oh, Yosef. Ngerti kau? Joseph. Ngerti Cicio? Hah? Paham Cicio? Cicio, paham? Apa yang paham ya? Kenapa tadi nggak langsung? Ventricle tidak langsung, setelah dia kontraksi tidak langsung relaksasi. Kenapa nggak langsung? Supaya darah bisa dikosongkan dulu dari baru dia akan mengisi lagi, ya. Oke. Sampai sini udah bisa semua paham, mengerti? Ada berapa tadi gelombang? Ada 1 QRS, ya kan? Gelombang T. Itu aja nih EKG. Iya, gampang ya? Gampang bilang, kalau susah nanti makin susah. Oke, lalu di kertas EKG itu ada kotak-kotak kecil. Ya. Ada kotak yang dia arahnya horizontal, ada yang arahnya vertikal. Oke. Berarti kalau yang horizontal ini menandakan apa nih? Apa nih? Second. Waktu. Berarti durasi. Apa yang diukur durasinya? Gelombang tadi mengukur apa? Berarti kalau digabung, apakah yang dimaksud dengan kotak-kotak horizontal? Durasi terjadinya depolarisasi dan repolarisasi. Kalau untuk yang tadi kelihatan gelombang T. Cocok? Bisa ngerti ya? Lalu ada arah kotak yang vertikal. Apa itu vertikal? Untuk menilai apa? Amplitudonya kan, kalau dia pelajaran gelombang namanya amplitudo. Berapa tinggi? Sekarang apa yang tinggi kan gitu? Ini apa satuannya nih? Millivolt. Berarti itu untuk menyatakan berapa besar dari tegangan atau voltase listrik yang terjadi pada jantung. Udah paham? Bisa ya? Paham ya? Nah, kertas EKG itu harus ada standar biar sama semua cara membacanya. Gimana standarnya? Ada tuh nilai standar tuh, standarisasi namanya. Kita lihat standarisasi. Yes. Langkah yang pertama membaca EKG, tentukan mana standarnya? Baca dulu, ini apa ini? Berarti kalau kita lihat kotak ini,
Anggaplah ini berapa? 10. Ke arah atas terjadi gelombang begini. Berarti apa? Voltasenya berapa? 1 milivolt. Berarti kalau terjadinya cuma sampai 5, 0,5 milivolt. Bisa? Gampang ya? Gampang. Lalu ada standarnya yang harus dipenuhi adalah kecepatan kertasnya, yaitu kotak-kotak yang berapa katanya? 1 mm itu sama dengan 0,04 second. Berarti satu kotak kecil ini akan berjalan kertasnya selama 0,04 detik. Berarti kalau kita katakan 10 kotak, berarti berapa ini? 0,4 detik. Berarti kalau mau 1 menit, berapa panjangkah kertasnya? Kalau 1 menit, satu milimeter dia 0,04 detik. Berarti kalau kita mau 1 menit, 60 dibagi 0,0. Ayo bagikan. Berapa? 1000. Berarti 1500 mili. Berapa itu 1500 mm? Berapa meter ini? 1,5 meter. Nanti besok kalian tengok itu ada kertas EKG digulung kan? Kalau mau kalian melihat 1 menit proses listrik jantungnya harus sepanjang 1,5 meter kertasnya itu. Itulah membaca jantung kita selama 1 menit. Bisa ngerti? Saya itu maksudnya. Kalau dibuat kecil bisa Pak, bisa. Ya jadi kayak semut-semut lah nanti gelombangnya kecil-kecil, rapat-rapat, nggak bisa diukur. Bisa ya? Cocok? Nah gitu. Habis itu mau nanya? Ya, syukur. Inilah nggak enaknya memang belajar EKG. Nggak tahu mulai di mana, nggak tahu aku nanti mengakhirnya di mana. Percayalah. Dari tahun berapa ini coba? 2012. Sekarang tahun berapa? 2003. Berapa tahun itu? 11 tahun. Cuma EKG yang kuajarkan, tapi nggak tahu entah bisa nggak ngerti ya orang gitu, ya kan? Semoga kalian bisa. Bilang amin 1000 kali juga gak akan bisa buat orang lain. Oke, balik. Ini udah paham? Udah ya? Jadi kalau dia arahnya menuju ke lead yang bersangkutan, ini udah bicara arah. Tadi ada arah gelombang P normalnya berapa? Ya. Maka kalau kita katakan dia 0 sampai 90, semua lead yang arahnya itu di antara 0 sampai 90, maka arah gelombangnya harus arah positif ke atas. Itu dihafal. Kalau arahnya menuju ke penyadap yang cocok arahnya dengan arah yang dilakukan oleh si gelombang depolarisasi tadi, maka arahnya harus ke atas, defleksi positif. Sebaliknya, kalau arahnya nggak cocok, maka gelombangnya nanti kita lihat ke arah sampai situ bisa ngerti belum? Ada arah atas, ada arah berarti kalau tadi kita katakan gelombang P aja, arahnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, anggaplah ini yang terjadi.
Berarti gambarannya adalah dari sini sampai dah. Bisa? Sampai sini dulu. Maka lead yang kita baca, lead 1, lead 2, AVF, gelombangnya harus bisa ya. Berarti kalau dia kita baca di arah ini minus 30 sudah bisa ke bawah karena sih dia udah menjauh dari sudut normalnya. Demikian juga di lead 3. Apalagi di AVR. Maka mengetahui benar atau tidak dipasang EKG-nya itu nggak terbalik-balik, cukup lihat lead AVR. Oke, cukup lihat lead AVR. Apa yang akan kau lihat? Semua gelombangnya di sini wajib terbalik. Oke? Bisa paham? Bisa paham? Jadi jangan dulu dibaca nanti, wah jago kalian baca EKG udah panjang nih dibaca nih. Tiba-tiba nengok, kok gini bentuknya? Ya udah capek-capek dari awal dibacain, rupanya EKG-nya terbalik. Bisa ya? Kan itu banyak kabel-kabel kan EKG kan? Dari mana kita tahu dia benar atau tidak pasangnya? Cukup lihat lead AV. Lihatnya apa? Semua gelombangnya wajib terbalik, baru benar. Kalau nggak terbalik berarti ada yang salah. Oke? Saya EKG yang normal. Oke. Kita lanjut dulu sedikit ke lead. Tadi udah yang lim lead ya. Sekarang kita yang pre-cord. Yes. Ini prekordial. Nampak nggak? Ada berapa tadi prekordial? Ada 6. Maka ini kita sebut V1 di sini, V2 di sini, V3 di sini, V4 di sini, V5 di sini, V6 di sini. Ini sesuai dengan harus benar letaknya. Di mana letaknya? Ada di situ? Kalau di V1 di mana? ICS berapa? 4 pada right sternal border. Ini kan sternal, ya kan? Tulang sternum kan? Nampak? Ini yang di tengah ini di dada kita ini. Udah, lalu hitunglah celah yang keempat dari atas ini. 1, 2, 3, 4. Lengketkanlah di situ lead V1 namanya. Lalu ke sebelahnya. Jadi lead V2. Lalu ke sini dulu. Karena nanti untuk yang menentukan yang V3 ini di antara 2 dan 4. Lalu nanti ke 5. Ke 6 dulu. 6 ini linea aksilaris. 5 itu di antara 4 dan 6. Oke? Nanti ada di situ di mana letaknya. Maka dia melihat jantung dari sisi permukaan jantung ya. Kira-kira kalau kita gambar jantung sini, ya gini lah kira-kira ya kan. Tak mati jantungku ya, gitu lah. Kira-kira aja, kira-kira. Tepatlah dia penyadapnya itu di atas jantung kita dari arah depan, anterior. Anatomi jantung udah masuk belum? Pernah lihat sisi anterior jantung? Bagian apa aja yang terlihat dari anterior? Iya, tidak kelihatan ya dari anterior ya? Atau paling luas itu ventricle kiri ya kan? Kalau dari depan kan? Agak ke belakang ya dia, baru nanti kelihatan ventricle kanan, lalu atrium-atriumnya lagi, ya kan? Yang kalau dikasih bisa dibuka,
jantungnya, kan ada kan? Nah, kira-kira gitulah letak jantung kita itu. Kira-kira seperti itu juga lah nanti letaknya precordial leads tadi, V1 sampai V. Iya. Oke, kita lihat apa yang perlu kita mengerti. Iya. Apa lagi nih Pak? Jadi kita harus bisa melihat jantung tadi dari arah vertikal dan dari arah anterior, horizontalnya. Kalau kita pandang nanti dengan lead V3 dan V4, oke? Di EKG tadi kan ada V3, V4 kan? Maka seakan-akan, bukan seakan-akan, kita sedang melihat sisi depan dari jantung, terutama sisi depan dari ventricle kiri. Sampai sini bisa ngerti? Bisa ya? Bayangkan aja dulu jantungnya. Dan ini kalau kita melihat di V3, V4, kita harus membayangkan aliran darah jantungnya itu yang kita perhatikan adalah left anterior descending artery, LAD. Berarti kalau nanti terjadi sumbatan pada left anterior descending artery, kita harus lihat kelainannya itu pada lead V3 dan V4. Udah, bisa ya? Lalu lanjut, lead V1 dan V2, apa yang kita lihat di situ? Septum yang terutama. Oke. Pembuluh darahnya apa? Sama, left anterior descending artery, LAD singkatannya. Lalu lead 1 AVL, oke, V5 dan V6, bisa bayangkan? Berarti dia udah ke arah lateral kiri, left lateral side of the left ventricle. Ini adalah bagian yang diperdarahi oleh circumflex artery sebelah kiri. Bisa. Lalu dilihat lagi lead 2, lead 3 dan AVF. Maka kita sedang melihat sisi jantung dari sisi juga bagian kiri. Kanan di mana nengoknya? Ya. Bisa paham maksudnya? Kanan itu hampir tak terlihat dengan EKG. Karena letak leadnya itu dominan hanya bisa kita letakkan ke arah kiri. Kalau kita mau lihat kanan, maka kita harus pasang EKG yang dari iya, baru dia sisi kanan jantung yang kelihatan. Boleh dilakukan? Ya boleh-boleh saja. Kalau kita curiga infarknya nanti atau penyumbatan arteri koronernya itu mengenai sisi kanan. Tapi biasanya kita sudah bisa menilai dengan ini saja dari sisi kiri pun kita udah harus tahu nanti. Oh ini jantung kanannya nih yang bermasalah, bukan jantung kiri. Kira-kira gitu. Sampai sini bisa paham? Saya? Oke, bernapas dulu kita. Udah mulai kekurangan oksigen otak kan? Ya. Jadi kalau kita tadi sudah hafal nama-nama penyadapnya, leadnya, maka kita pun sudah harus menghafal sisi mana yang kita lihat. Oke, dan pembuluh darah mana yang memperdarahinya. Oke, gampang ya. Jadi kalau lihat V3, V4, oh saya sedang melihat bagian depan, yaitu terutama pada bagian depan ventricle kiri. Kalau V1, V2, saya sedang melihat bagian septum. 1 AVL, V5, V6, saya sedang melihat bagian lateral kiri dari ventricle kiri. 2, 3 AVF, bagian bawah dari ventricle kiri. Ini pembuluh darahnya, ini pembuluh darahnya, ini pembuluh darahnya, ini pembuluh darahnya. Dihafal, nggak usah juga. Kalau memang nanti kau akhirnya di bidang itu mendalaminya, pasti terhafal nih otomatis. Bisa ya? Ngerti ya? Aku pun kalau melihat ini harus kebuka juga ya ini, nggak bisa langsung ku ingat. Karena tidak terlalu banyak kasus kami di penyakit dalam yang dia menjurus ke
Yang ini masalah serangan jantung. Oke? Ya. Nah, ini tadi pembuluh darah jantung, ya kan? Itu ada gambar pembuluh darah. RCA, LAD, LCX. Kenapa kau? Lomba, ketika itu. Kupikir tadi karena korslet. Rupanya ya juga. Ini ngerti gak nih? Lihat gambar yang ini, kan ada di kertas kalian. Ngerti ya? Ini maksudnya adalah sirkulasi atau aliran darah koroner terhadap sistem konduksi. Siapa aja kah sistem konduksi itu? SA node, AV node, bundle branch sampai ke serat pun begini. Biar agak keren sih gitu. Oke, udah mau siap kita. Bisa kita masuk ke metode 10 langkah membaca EKG? Yang pertama, kita harus menentukan udah standar belum. Yang kedua, kita menghitung heart rate. Yang ketiga, kita menilai interval. Yang keempat, aksis QRS. Yang kelima, AV block, bundle branch block, preeksitasi, pembesaran dan hipertrofi, penyakit gampang, nggak payah, ada semua di sini, ya. Kita lihat. Yang pertama standarisasi tadi, ini harus dicari tulisannya. Pasti ada penandanya di setiap kertas EK. Ini akan dia tulis seperti ini. 1 milivolt sama dengan 10 mm atau 1 mm sama dengan 0,1 mili. 1 mm sama dengan 0,1 mili. Cocok? Sama kan? Atau 25 second sama dengan 1 detik. Nah, ini yang mungkin terjadi. Samanya besarnya ini. Hah? Hah? Gak pas? Satu sentimeter. Ya. Cocok? Baru cocok. Kira-kira ini tulisan nanti akan tertampil di kertas EKG. Ini atau ini boleh. Saya? Oke. Lalu kita menghitung heart rate. Bagaimana cara menghitung heart rate? Lihat R ke R. Udah? Hitung berapa kotak kecil atau berapa milimeter jaraknya dari satu gelombang R ke gelombang R berikutnya. Ambil angka 1500, bagikanlah dengan jaraknya tadi. Contoh, aku kasih gambaran sih contoh. Yes, ya kan? Anggaplah ini kotak kecilnya di sini, tik, dan seterusnya sampai sini. Udah? Berapa kotak kecil ini ke sini? Misalnya ini jaraknya kita katakanlah 50, enggak boleh. 1500 bagi 50, 1500 bagi 100. Berapa? Rata-rata 100 ya. Berarti kita buat 1500 bagi 150. Berarti berapa ini heart rate-nya? Salah. 1500 bagi 15 berapa?
Nggak mungkin lah 150 ya kan, gimana hitungnya? Berarti ini heart rate-nya berapa? 100 kali per menit. Bisa ya? Berapa kotak kecilnya jarak antara satu R ke R yang berikutnya? Itu namanya heart rate. Oke. Lalu kita lihat interval dan segmen. Oh, ini aku yang lupa memang memasukkan gambar-gambarnya ya. Tapi tadi kan udah lihat gambar ya. Yang pertama kita menilai interval QRS. Coba lihat di kertas kalian interval QRS ada? Ini berarti yang dinilai adalah kalau interval ya, durasi. Oke. Sedangkan kalau segmen yang dinilai adalah elevasi atau depresi. Udah, catat dulu itu biar kita ke gambar. Jadi kalau interval yang dinilai adalah durasi, dan kalau segmen yang dinilai adalah elevasinya atau Nah, yang mau dinilai itu adalah interval QRS, interval PR, interval QT sampai dengan segmen S. Nah, ini dihafal. Kita lihat gambarnya. Salah. Ke atas. Ya. Oke, anggaplah seindah ini gambar EKG-nya, kan gitu ya. Maka yang pertama tadi mau kita nilai adalah interval. Yang pertama interval Q. Ini. Catat di situ, interval QRS ini adalah untuk menilai proses konduksi pada ventricle. Ini dihafal. Jadi kalau kita disuruh menilai interval QRS, berarti kita sedang menilai proses konduksi pada ventricle. Konduksi di sini maksudnya adalah jalan tol, highway, berarti jalan tercepat. Setuju? Harus setuju. Bisa ya? Berarti kalau terjadi proses konduksi tapi tidak lewat dari jalan tol, yang terjadi apa? Lebih cepat atau lebih lambat? Lambat. Maka kita harus tahu berapa sebenarnya normal interval Q. Ada tabel interval QRS di situ? Nilai normal, tabel nilai normal ada? 2 sampai 3 mm. Oke, atau kalau dari detik dia berapa ini? Kurang dari 0,11 ya. Iya kan? Detik. Cocok? Berarti kalau dia lebih dari ini dinyatakan apa? Lambat atau cepat? Kalau lebih namanya lambat. Kalau lambat berarti dia jalan tolnya sedang rusak. Apakah yang dimaksud dengan jalan tol pada ventricle? Yaitu harus his, ya, bundle branch, ya kan? Apalagi jalan tolnya? Purkinje fiber. Kalau konduksinya tidak melewati ini, maka konduksinya menjadi lambat. Kalau dia lambat berarti intervalnya menjadi besar. Yang harusnya bentuknya begini, ini ya, segini. Maka kira-kira gambarnya jadi begini, selebarnya.
Maka kalau dihitung jarak dari ini sampai ke sini, dah menjadi tidak sama lagi dengan normalnya yang harusnya dari sini sampai sini. Yes, ulang ya gambarnya biar gampang. Dah, normalnya QRS interval itu harus dari sini sampai sini. Tapi karena dia nggak lewat jalan tol, karena rusak jalan tolnya, maka dia menjadi lebih panjang. Misalnya begini. Berarti dari sini sampai sini. Yes. Cocok? Ini namanya QRS-nya melebar, wide. Dah? Apa pesannya? Kalau QRS lebar udah pasti kelainannya pada Iya. Itu ditulis saja, itu not cepat. Jadi dengan hanya menilai interval QRS, kita sudah dapat gambaran ventrikelnya itu normal apa tidak. Sampai situ ada pertanyaan? Gak ada ya? Udah ngerti ya? Nah. Lalu apa lagi yang ada tadi? Interval PR. Ini interval PR mulai dari sini sampai sini. Awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q. Ini tadi gambarannya adalah proses pada atrium dan pada AV. Berarti kalau dia tidak normal, kerusakannya itu bisa di atrium atau di AV node. Berapa normalnya per interval? 3 sampai 5 mm atau dalam durasi waktu 0, berapa? Sampai 0,20 detik. Sampai sini ngerti ya? Baru apa lagi interval? QT. Berarti mulai dari mana? Ini awal Q sampai akhir T. Dari sini aja udah nampak ini. Menggambarkan apa? Tapi bukan hanya ventrikel. Ventrikel yang berkontraksi sampai dia relaksasi. Udah paham? Kalau tak normal dia berarti yang rusak itu adalah Dah. Baru masuk ke akhir dari gelombang S sampai dengan awal gelombang T. Ini normalnya harus 0. Berada di titik 0. Oke. Voltasenya 0 milivolt. Ini dia garis lurus ini semua 0 milivolt. Berarti tidak terjadi perubahan potensial. Maka yang mungkin ini adalah tadi aku katakan kalau S segmen itu adalah bisa elevasi, bisa menggambarkan apa ini? Sederhana aja lah. Iskemi atau infark pada ventrikel. Cocok, karena kan dia di daerah ventrikel kan? Bisa ya? Ngerti? Mau diulang? Oke, lihat ya, logika. Kalau kita perhatikan mulai dari ini, apa ini? Awal Q sampai dengan akhir T. Ini sebenarnya menggambarkan apa? Gelombang siapa? Yang terjadi pada harus itu ventrikel. Udah. Berarti semua kelainan yang berada pada gelombang ini, maka yang mengalami kelainan itu adalah ventrikel. Apa aja kelainannya? Yang pertama,
kita bisa menilai dari interval Q. Yes. Yang kedua, kita bisa menilai dari interval Q. Lalu yang ketiga, kita bisa menilai dari segmen S. Udah ngerti sampai situ? Kalau dia interval, maka yang kita nilai dia adalah durasi. Sama dengan ini juga, interval QT. Sedangkan kalau S segmen, dia kita nilai elevasi atau Dah, elevasi arahnya ke atas, condong ke atas, depresi condong ke bawah. Bisa ya? Kalau dia kita temukan yang tanda-tanda elevasi dan depresi, maka kita curiganya dia suatu penyakit jantung kok. Ya, gitu, sederhana. Mau lihat orang penyakit jantung koroner, boleh dilihat dari segmen ST. Udah ya? Ada pertanyaan? Enggak ada? Cocok? Kita lanjut berarti ke yang berikutnya. Aksis. Tadi aksis sudah sepakat kita kan? Apa itu aksis? Arah depolarisasi. Yalah, arah konduksi dari si depolarisasi. Karena nggak boleh hanya satu bagian yang depolarisasi. Harus seluruh otot jantung itu mengalami depolarisasi. Oke, ini sebenarnya cara cepat. Yang perlu paling dinilai itu dinilai aksisnya itu adalah aksis si QRS. Bisa? Aksis QRS. Berapa tadi normalnya aksis QRS? Nah, berarti semua lead yang di antara 0 sampai 90 yaitu lead 1, 2, AVF ini harus arahnya positif. Cocok. Di luar dari itu berarti dia tidak normal aksisnya. Contoh, kalau di sini dia wajib positif, kalau misalnya tiba-tiba di AVR positif dia QRS-nya, berarti aksisnya kemana? AVR ini sudutnya berapa? Arahnya kemana? Kok bawah AVR? AVR loh. Kanan kan gambar yang orang tadi. Nampak? Aduh. Nampak? Kanan ya? Nah, gitu. Nih. Arahnya kemana nih, Kak? Iya. Berarti yang harusnya tadi QRS-nya itu begini arah depolarisasinya, ke sana, tiba-tiba melenceng menjadi ke sana. Kenapa dia ke sana? Karena lebih besar otot yang di sini. Ini otot mana ini yang kulingkar ini? Kanan apa kiri? Nah, berarti dari melencengnya kita sebut dia right axis deviation. Lenceng ke kanan. Kenapa lenceng ke kanan? Karena dominan ditimbulkan oleh ventricle kanan. Berarti kemungkinan pasiennya mengalami right ventricle hypertrophy. Bisa? Ikuti aja pelan-pelan. Berarti ventricle kanannya mengalami hipertrofi. Mana lebih tebal? Otot jantung ventricle kanan apa kiri? Nah, maka seharusnya proses listrik yang terjadi itu harus lebih besar dipengaruhi oleh yang sisi kiri. Itu paham? Ya. Maka kalau ada kelainan yang menyebabkan jantung kanannya lebih besar daripada jantung kiri, maka arah konduksinya atau aksis si QRS-nya menjadi dominan ke kanan. Maka ditemukanlah dia ke arah FVR atau ke arah ini 3. Bisa kan? Karena normalnya dia kan harusnya hanya 0 sampai 90.
tiba-tiba kita temui dia positif di arah yang lead 3. Berarti kan karena ini lebih besar si kanan voltase listriknya, ya. Bisa paham? Jantung kanan tadi harusnya tidak lebih tebal daripada jantung kiri. Tetapi karena ada kelainan, ada penyakit, maka jantung kanannya bisa lebih besar. Namanya right ventricle hypertrophy atau RVH. Maka ini akan menyebabkan right axis deviation, RAD. Udah. Sekarang kita cari yang kiri. Bisa nggak jantung kirinya tambah besar? Bisa ya? Kenapa? Karena bebannya lebih besar. Apa yang buat bebannya lebih besar? Contohnya penyakit hipertensi contohnya, ya. Maka jantung kirinya, ventrikel kirinya akan memompa lebih lama-lama dia mengalami hipertrofi, left ventricle maka aliran listriknya yang harusnya itu hanya mulai dari 0 sampai dengan 90, sekarang dia sudah beralih lebih ke arah kiri. Maka kita temuilah dia nanti di AVL-nya menjadi positif QRS-nya. Maka namanya dia mengalami left axis deviation. Bisa? Yang nggak tahu nanti tanya temannya yang paham. Oke, nanti kan videonya ini ada. Dah, selesai aksis. Karena hanya baca-baca aja. Kita lanjut ke irama jantung. Apa yang dimaksud dengan irama? Berarti ini apa ya namanya ya? Keteraturan. Oke. Bicara keteraturan dan juga bicara tentang apa deh? Iya. Siapa yang menentukan irama? Normalnya siapa yang menentukan irama jantung? Siapa yang menentukan irama jantung? SA node. Dari asal kata SA node itu adalah sino atau bagian sinus. Makanya kalau normal dia namanya sinus ritme atau irama sinus. Ini normal. Si SA node yang menentukan irama jantung. Kapan dia berdenyut, kapan dia tidak berdenyut, itu SA node. Ya, kita tengok. Kapan disebut dia irama sinusnya normal? Harus ini syaratnya. Ada berapa syaratnya? Ada 4. Yang pertama, setiap satu gelombang QRS wajib didahului satu gelombang bisa? Ya. Berarti kalau enggak seperti ini, dia berarti tidak irama sinus. Yang kedua, interval PR-nya harus normal dan konstan, jangan berubah-berubah, harus sama tiap gelombang. Tetap. Dari yang ketiga, jaraknya harus sama antara puncak gelombang R dengan gelombang R yang berikutnya. Jangan beda-beda. Lalu durasi QRS-nya harus normal. Disertai dengan heart rate-nya batasnya 60 sampai 100. Itu namanya irama sinus. Ada yang ngerti dari sini? Dihafal aja ini. Ini wajib dihafal. Kalau pengen mengerti, boleh aja.
Berarti harus dibuka nanti buku visio. Oke. Oh, ini tipsnya satu lagi. Kalau kalian mau ini paham tanpa dihafal, sebenarnya hampir bisa. Tapi harus kalian kembali lagi ke fisiologinya. Harus benar-benar dipahami semua dasar-dasar fisiologi yang terjadi pada jantung. Baru membaca ini bisa nggak usah hafal-hafal kali. Tapi karena belum dibaca semua, hafallah. Jangan hafal mati. Nanti siap dihafal jadi Oke. Lalu lihatlah ini tabelnya. Oke, tabel ini adalah untuk menentukan nilai normal. Itu tadi yang udah kita bahas. Cocok? Ini sih memang hafal mati. Karena bicara angka-angka, ya. Lanjutlah kita ke kelainan pada atrioventrikular. Namanya AV. Berarti terjadi blokade pada AV node. Di mana blokadenya AV? Ada berapa kelainannya? Ada 4. Ya. Yang pertama ini first degree AV block derajat 1. Apa tandanya? Apa itu, baca itu? Interval PR-nya konstan dan lebih dari Oke. Normalnya tadi berapa? Interval PR? Kalau dalam detik, ini kan dalam detik nih. Berapa? 0,12 sampai 0,2. Udah ya? Paham? Gejalanya biasanya tak ada gejala. Apakah perlu pengobatan? Tidak perlu. Nah, baru ada second degree block Mobitz tipe 1. Oke. Second degree, kita tengok dulu gambarnya, nanti bingung. First degree ini. Bisa lihat kelainannya? Coba lihat kelainannya di mana? Pasti nggak tahu nanti apa yang mau ditengok dulu pertama, Pak. Ya tengok saja semua gelombang. Cocok. Gelombang apa yang mau kalian lihat? Nggak usah langsung interval PR. Pasti nggak tahunya kita karena kita bicara AV block maka kita bilang interval PR. Sekarang kalau anggap ini mau kita baca EKG-nya. Aku kasih clue-nya misalnya. Ini kita sebutlah gambaran dari lead 2. Dah? Berarti lead 2 sudutnya berapa? Lead 2 60. Ya, udah bisa bayangkan? Menyilang diagonal dari arah kiri bawah, ya kan? 60 derajat sudutnya. Terus apa yang mau kita baca? Apa yang bisa dibaca? Kan gitu. Yang pertama tentunya gelombang. Kita hormati ventricle sebagai yang paling capek, ya kan? Apa yang bisa dinilai dari QRS? Tadi aku bilang intervalnya atau durasinya. Berapa durasinya? Mulai dari ini sampai ini. Berapa kotak itu? Ini 1, 2, 3. Hitungan pula karena komputer ini nampak. Berarti 3 kotak. Normal nggak? 3 mm. Berarti dia dalam batas normal. Cocok? Nah, apalagi mau ditengok? Gelombang P. Atau udah, nggak usah gelombang P. Kita tengok dari yang terbesar. Gelombang T. Ini. Janganlah dilingkari, Pak. Aku pun bisa, ya kan? Tenang. Kita tandai dia dari mana ke mana. Ini sampai ini, ya. Cocok supaya jadi gelombang dia, ya. Bisa? Maka yang bisa dinilai dari gelombang T apa? Coba lihat tabelnya tadi apa? Gelombang T apa bisa dinilai? Harus searah dengan Q. Ada dibuat searah QRS. Yang tabel, lihat yang tabel. Nilai normal gelombang. Ada? Serius, gelombang T nggak buat searah.
Ini loh bahasanya bahasa Inggris dia memang. On dong. On. Positive waves, gelombang yang positif pada semua lead dengan gelombang R yang Jadi normalnya gelombang T harus selalu searah dengan gelombang R. Hafal saja. Gitu. Saya baru apa lagi bisa dinilai? Kurang dari 5 mm pada lim lead dan 10 mm dan kurang dari 10 mm pada prekordial. Bisa. Ini tadi apa nih kita lihat ini? Lead 2 aku bilang kan? Berarti dia lim lead. Berarti kalau lim lead dia harus kurang dari 5. Coba kita tengok benar nggak? Nah, berapa ini? 6. Ini loh dari sini satu son. Saya diri. 5-nya kan ini garis yang tebal, ya kan? Berarti normal nggak? Gitu. Arahnya kemana ini? Ke atas kan? Sama dengan gelombang R. Berarti gelombang T-nya Nah, gitu. Terus apa lagi bisa kita lihat sini? Segmen. Segmen apa? Ini segmen S. Normal nggak segmen ST-nya? Apa normalnya segmen ST tadi situ? Tengok di apa? Di tabelnya. Dia tidak boleh elevasi, tidak boleh depresi. Berarti segmen ST-nya normal. Nah, kalau segmen ST normal berarti tidak terjadi tidak terjadi infark atau iskemi otot jantung. Iya. Oke, baru apa lagi bisa dinilai? Segmen atau interval interval PR. Dari mana dia? Ini sampai ini. Berapa itu interval PR-nya? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti udah berapa nih interval PR-nya? 10 kali 0,04. Berapa? 0,4. Normal tadi harus kurang dari 0,2. Iya kan? Interval PR. Iya kan? 0,12 sampai 0,20 kan? Normalnya kan ini berarti kan? Sama nggak 0,20 dengan 0,2? Syukur masih ingat pelajaran matematika. Dah, berarti yang nggak normal pada gambaran EKG ini adalah interval. Bisa. Lalu kita menilai interval PR yang nggak normal tadi sama nggak antara interval PR yang sebelumnya. Ini kan interval PR ya. Ini interval P. Ini interval P. Nah, sama nggak itu? Sama-sama memanjang nggak? Kasat mata aja lah, kasat mata. Sama. Berarti kalau kita temukan gambaran interval PR yang memanjang dan konstan, maka namanya dia AV block derajat. Nah, gitu. Ini first degree AV block. Perlu diobati? Tidak. Nah. Udah? Oke. Lanjut kita ke derajat 2 tipe 1. Nah. Atau derajat 2 Mobit 1 atau derajat 2 AV block Wenkebach. Nah, ada 3 namanya tapi sama. Oke? Belum habis kita ini. Sabar. Tenang, ya kan? Jangan sampai gawat ini. Oke? Hafal saja dulu kalau gitu. Ini hafalannya. Lihat, ini hafalannya.
Apakah yang dimaksud dengan AV block derajat 2 Mobitz tipe 1? Yaitu bila ya, interval PR-nya secara progresif tambah lama tambah panjang sampai ada QRS yang drop. Drop artinya tidak terjadi. Udah. Interval PR-nya tambah lama tambah panjang sampai tiba-tiba QRS-nya tidak muncul. Bisa ya? Nah, kita tengok gambarnya. Cantik kali pun itu. Nah, lihat. Perhatikanlah semua interval PR. Mulai dari sini kau perhatikan. Kayaknya normal kalau kita tengok, iya kan? Tiba-tiba tambah. Tiba-tiba tambah. Tiba-tiba panjang. Tiba-tiba nggak ada QRS-nya. Ada nggak? Hilang nggak QRS-nya? Hilang. Oke, itu namanya second degree atau derajat 2 AV block Mobitz 1 Wenckebach. Nah. Saya tambah lama tambah panjang, tiba-tiba QRS-nya hilang. Dari mana kita tahu QRS hilang? Karena setelah gelombang P tiba-tiba muncul lagi gelombang P. Oke? Ya, mantap kali kalian. Yes. Lanjut ke derajat 2 Mobitz 2. Nah, apa itu derajat 2 Mobitz 2? Langsung kita ke hafalan. QRS bits are intermittently drop. Jadi gelombang QRS-nya kadang-kadang hilang, tapi tidak disertai dengan PR interval yang memanjang. Kita tengok, nggak ada interval PR memanjang, tapi QRS-nya hilang. Kayak ginilah deh gambarnya. Normal nggak nih? Normal. Ada QRS-nya? Ada. Normal nggak ini? Ada QRS-nya? Normal nggak ini? Ada QRS-nya? Normal nggak ini? Nggak tahu jawabnya. Karena QRS-nya tidak terbentuk. Kata kuncinya dia harus PR intervalnya normal, tapi tiba-tiba QRS-nya hilang. Gitu. Kapanpun dilihat PR intervalnya normal, tapi tiba-tiba muncul tidak muncul gelombang Q. Namanya second degree AV block Mobitz 2. Ini bahaya. Bahaya, maka pasiennya harus dipasangkan yang namanya pacemaker. Jadi dikasih dia di sini pemicu jantungnya. Supaya walaupun nanti terjadi blok pada AV-nya, nanti si pemicu jantung yang kirim sinyal. Tes supaya ventrikelnya tetap bisa berkontraksi. Baru derajat 3. Apa ini derajat 3? Hafalannya ini aja. Terjadi disosiasi atau tak berhubungan lagi suka-sukanya antara gelombang P dan QRS. Nggak persoalan lagi entah memanjang entah enggak per intervalnya. Tapi pokoknya kadang muncul P, kadang muncul QRS, nggak ada hubungan orang itu dua. Bahkan muncul QRS tanpa didahului oleh gelombang P. Ya. Yang 2 banding 1 belum tadi ya? Oh sudah. Ini ya. Third degree, derajat 3. Nanti kita lihat. Ini kita lihat. Apa bisa kita lihat ini? Yo, identifikasi dulu. Ini apa ini? Ada P-nya? Tak ada. Jadi muncul QRS tanpa P. Dah, ini apa ini? Ada P-nya? Tak tahu kita. Karena di sini dia ada gelombang P. Udah, bisa aja ini yang hilang. Nah, lalu tiba-tiba muncul lagi ini.
Sebenarnya gambarannya ini dia harus ada namanya ini, junctional escape. Apa itu junctional escape? QRS tanpa P. Apa ciri-cirinya? Maka intervalnya harus memanjang. Oke? Ini intervalnya Q sampai sini. Ini. Ulang ya. Ini gelombang Q sampai di sini. Ini QRS-nya. Berarti dia sudah terjadi junctional escape. Oke? Tanpa ada gelombang P, nggak ada. Itu namanya derajat 3 AV block dengan junctional escape-nya ini. Oke. Ini berbahaya, sama, harus pakai pacemaker. Ada satu lagi tambahannya, second degree 2:1. 2:1 maksudnya apa? Ada polanya. Polanya itu adalah ini ada, tiba-tiba nggak ada, lalu ada, nggak ada, tidak ada. Bisa, berarti kadang-kadang atau dengan teratur bergantian gelombang QRS-nya bisa tidak terbentuk setelah gelombang P. Saya namanya second degree AV block dengan blok 2:1. Ditanya ini ujian, biasanya masuk di UKM PPD. Ya tentunya kalau UKM PPD masuklah di ujian UTB. Salah. UAB. Nah, ya kan? Siap-siap aja. Tinggal hafalnya. Tinggal dihafal. Lihat ya, nanti kalau ujian pasti yang ku taruh gambar ini ya sama kalian. Mungkin enggak. Sebelum tidur hafal-hafal aja lah. Kalau enggak ya kan, dapatlah itu AV block. Oke, lanjut. Bundle branch block. Oke, apakah kira-kira sudah mual? Intinya gini, kalau tadi AV block yang terblokade itu adalah si AV node. Dan kalau dia bundle branch block berarti yang terblokade itu adalah si bundle branch. Ingat bundle branch itu ada mengarah kedua, satu ke kiri, satu ke kanan. Cocok. Kalau yang ke arah kiri yang terblok berarti yang terpengaruh adalah ventricle kiri. Sebaliknya juga yang ke kanan. Nah, cuma ada duanya bloknya. Satu blok kanan, satu blok kiri. Tinggal ini yang kau hafal. Kalau yang terblok itu adalah sisi kanan, maka hafallah ini. Muncul gelombang R yang kedua dan lebih besar. Udah? Normalnya kan begini harusnya. Ini begini. Harusnya langsung selesai ke atas, kan gitu. Udah? Ini dia muncul gelombang yang lebih besar. Ini dia gelombang yang lebih besarnya. Mulai dari sini sampai sini. Ini sampai sini. Ini namanya R accent. Harusnya sampai sini aja kan selesai. Udah. Tapi ternyata diteruskannya lagi sampai ke atas. Gelombang R accent namanya. Di mana yang dilihat harus pada lead V1. Jadi kalau kau temukan R accent pada V1, berarti diagnosanya adalah right bundle branch block. Lalu di V6 pun ada tandanya. Berarti yang dilihat di V1 dan V, apa yang kita lihat? Gelombang S-nya lebar dan dalam. Oke, harusnya kan ini ya selesai QRS-nya, tapi ternyata S-nya muncul lagi, S accent yang lebih dalam. Nah, ini namanya dijumpai pada V6, namanya right bundle branch block, sisi kanan ya. Nah,
Untuk sisi kiri nanti tengok-tengok lah ya. Untuk sisi kiri yang mana? Left bundle branch block, maka dilihat juga pada V1. V1-nya apa yang kita jumpai? S-nya yang dalam. Oke? S-nya yang dalam. Tadi kalau R arahnya ke atas, kalau S arahnya harus ke bawah. Iya, gampang. Nah, yang penting paham aja. Lalu kemudian di V6 sebaliknya muncul R tambahan. Ini R tambahan. Melebar. Ini gambarnya jadi hafal. Aku nggak tahu membahasakannya. Broad and clumsy R wave. Wah, bingung kita, iya kan? Pokoknya muncul gelombang R tambahan yang membuat dia menjadi lebar gelombang R-nya. Nanti masing-masing EKG tidak akan sama juga ya. Oke. Biar selesai. Preeksitasi. Kapan disebut preeksitasi? Ini sederhana aja. Kalau ada muncul jalur lain, jalur tambahan, jalur aksesori namanya. Lihat ya, normalnya itu adalah begini. Dari dari SA node dia harus lewat dari AV. Tiba-tiba ada jalan lain di sini. Udah, sehingga konduksi dari atrium ini ada yang bocor, langsung dia ke ventricle tanpa melewati dari AV. Maka gambarannya akan muncul ini gelombang del miring kayak gitu dia dan cepat. Normalnya kan begini lurus satu garis ya. Tiba-tiba ada muncul yang miring. Kenapa? Karena ini bocornya ini. Udah, itu namanya preeksitasi. Nanti tengok gambar-gambar EKG-nya ya. Nama penyakitnya Wolff-Parkinson-White syndrome. Ya, oleh karena adanya bundle of Ken, namanya si Ken. Ya, selain daripada bundle of His atau bundle branch, namanya bundle Ken atau bundle kali, ya kan? Kayak kita bundle kali. Lalu ada untuk melihat pembesaran dan hipertrofi. Silakanlah ditengok-tengok ini apa yang masuk hipertrofi. Yang ditengok begini. Baca pada V5 dan V6. Lalu pada V1 dan V. Kapan kita sebut dia pembesaran ventrikel kiri? Kalau gelombang R amplitudonya pada V5 atau V6 ditambahkan dengan gelombang S amplitudonya pada V1 atau V2 lebih dari, bisa maksudnya paham ya. Jadi kalau misalnya gelombang R pada V5 V6 berarti V5 V6 misalnya begini ya. Lalu ada kita lihat gelombang S-nya pada V1 V2 begini, ke bawah tentunya kan S kan. Berapa jumlahnya ini ditambah jumlahnya ini harus lebih dari 35 mm, maka disebut dia mengalami cocok. Ya, nanti di Google aja, di Google Translate. Oke. Ini kriteria-kriterianya. Salah satu aja diambil, ya. Bisa yang A, bisa yang B, bisa yang C, bisa yang D. Oke. Sama, ventrikel kanan pun bisa kita tahu mengalami hipertrofi atau tidak. Caranya apa? Tentukan deviasi ke kanan, right axis deviation pada QRS-nya, RAD tadi, ya. Kemudian bisa juga pada kita lihat di V1, di V6. Ini tandanya gelombang R lebih besar dibandingkan gelombang S pada V1, di mana gelombang S-nya lebih besar dibandingkan gelombang R pada V6. Ini gambar-gambarnya nanti dilihat aja ya. Oke. Ini dihafal, ingat ya, ini dihafal. Oke, ini untuk penyakit jantung koroner menilainya adalah dengan melihat segmen ST. Ada beberapa tipe-tipenya. Yang depresi dulu. Tipe yang depresi ada tipe upsloping, ada tipe horizontal,
ada tipe down sloping. Oke. Kapan dia up sloping? Kalau ST depresinya itu lebih dari 1 mm. Ya. Kapan? 0,06 detik setelah QRS-nya selesai. Berarti up sloping ini kan turun nih ke bawah nih ya. Hitung 0,06 detik berarti berapa kotak itu? Sekitar 1,5 kotak ya. Karena satu kotak 0,04 detik kan. Maka ini dia naik. Bisa? Nampak ya? Tentukan. Itu namanya upsloping lebih dari 1 mm naiknya. Itu namanya depresi yang upsloping. Ada yang horizontal, ada. Kalau dia lebih dari 1 mm, 0,06 detik sampai QRS. Jadi duluan dulu dia mengalami depresi. Harusnya kan ini titik nolnya. Dia sekarang ada di bawah. Nah, selisihnya ini loh. Ini dengan ini. Namanya tipe horizontal, dia lurus saja. Lalu ada yang down sloping. Dilihat 0,06 detik setelah QRS selesai. Arahnya ke bawah. Oke, itu namanya depresi, ST depresi. Harus ya dihafal-hafalin dulu ya. Nah, ini untuk menilai elevasi. Elevasi. Gimana cara menghitung elevasinya? Ada namanya J point, ada namanya J60 point. J60 itu yang tadi 0,06 detik tadi ya. Setelah 0,06 detik. Jadi ini normalnya ini. Ini normal. Ketika kita sebut dia elevasi, maka ini titiknya ini dibandingkan dengan ini mengalami elevasi, yaitu pada J point. Oke, jadi yang depresi itu dinilai dengan J60 tadi yang kutunjukkan. Elevasi kalau dia titiknya ini J berarti apa? Perubahan atau akhir dari gelombang S. Ya kan? Kan ini ST-nya kan ini kan? Dibandingkan dengan yang ini harusnya titik 0, ternyata dia mengalami pening. Namanya elevasi. Oke, ada beberapa tipe-tipenya. Ya, bisa gambar konveks. Ya, ini yang tadi ku bilang dihafal. Bisa bentuknya kayak gini, bisa macam gini, bisa macam gini, bisa macam gini. Tapi sama-sama ini semua ST elevasi. Tinggal ditemukan di mana dia, ya, gambarannya. Oke. Habis.